Alhamdulillah yang Al-Faqih Ta'zimi Al-Habib Hanif, kemudian para ulama, para ustadz dan seluruh jamaah yang Al-Faqih Ta'zimi. Di sini sebenarnya Al-Faqih tidak pantas menyampaikan sesuatu karena di sini banyak yang lebih alim daripada saya. Di sini banyak tokoh-tokoh, apalagi ada Habib Hanif. Tetapi mungkin karena amanah sedikit yang ingin Al-Faqih sampaikan bahwa tasawuf itu kan secara definisi ilmun yu'rafu bihi tazkiyatun nafas, ilmu untuk membersihkan hati. Memang Rasulullah pernah mengatakan di badan kita ini ada satu anggota, kalau anggota itu bersih semuanya bersih, kalau anggota itu kotor semuanya kotor. Ala wahiyal qalbu, hati. Makanya tasawuf itu intinya membersihkan hati. Karena untuk membersihkan hati maka kaitannya pasti dengan syariat. Karena ciri-ciri waliullah itu, kekasih Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, harus bertakwa memang. Tidak ada ceritanya wali itu standarnya harus sakti. Berarti standarnya sama dengan dukun. Kita kalau datang ke dukun, Pak, kita sakit, pasti jawabannya sihir. Kalau kita datang ke dokter sakit perut, jawabannya promak. Ya tergantung siapa yang kita datangi, kan seperti itu. Nah, rata-rata di dalam fakta sejarah penyakit hati ini sulit disembuhkan, tuh sulit, Pak. Saya kasih contoh. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diturunkan surah Al-Ahqaf ayat 9, Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakan wahai Muhammad bahwa kamu bukan rasul pertama yang Allah utus. Aku bukan rasul pertama yang Allah utus. Katakan seperti itu. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Dan aku gak tahu aku dan kamu ini nanti selamat apa tidak. Nabi Muhammad menyerahkan keselamatan itu kepada Allah. Saya belum tentu selamat, kamu juga belum tentu. Nah, mendengarkan surah Al-Ahqaf ayat 9 ini, ada 3 golongan yang menertawakan Nabi Muhammad. 1 orang kafir Quraisy, 2 orang munafik, 3 orang Yahudi. Mereka ini selalu mencari kesalahan Rasulullah dan penyakit hati mereka ini hasud, dengki kepada Nabi. Mereka tertawa, "Hei Muhammad, buat apa kita ikut kepada orang yang dia saja belum tentu selamat? Ngapain kamu ngajak kita? Kamu aja gak tahu selamat apa tidak, malah ngajak-ngajak kita." Nah, mereka tertawa, diejek Nabi Muhammad. Tidak lama dari itu Allah langsung menurunkan ayat liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Jediar, selamat datang di kebenaran. So gitu, seolah-olah kan seperti itu kan. Bahwa semua dosa Nabi langsung diampuni. Kaget nih 3 golongan ini, kaget. Masih ada lagi jawabannya. Ayat itu kan khusus kamu Muhammad. Untuk kita yang ikut kamu ada nggak jaminan? Diturunkan lagi oleh Allah surah Al-Fath ayat 5. Tadi itu ayat 2, turunkan lagi oleh Allah ayat 5, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal duar. Selamat datang di dikasih lagi oleh Allah orang yang beriman kepadamu Muhammad, laki-laki maupun perempuan, jaminannya surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Itu tertulis di dalam tafsir Al-Qurtubi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qurtubi, tafsiran surah Al-Ahqaf ayat 9. Qurtubi itu Cordova, Spanyol, Pak, condet ke timur. Anggaplah seperti itu, karena gak ada yang pernah nyampe di sini ya. Mau tanya tahu apa Anda, kan tidak ada yang tahu, kan percuma saya nanya nanti, kan seperti itu. Nah, itu penyakit hati, sehingga sampai Imam Ghazali menulis
kitab namanya Ayyuhal Walad. Di dalam kitab itu ada 3 penyakit yang gak ada obatnya. Yang pertama itu dengki. Imam Ghazali menerangkan ada 3 penyakit yang gak ada obatnya, kata beliau. Beliau sealim itu menyerah terhadap 3 penyakit ini. Satu apa? Hasud. Semakin kamu benar, semakin salah menurut musuh kamu. Kamu pakai dalil, pakai ulama sedunia, ditolak guys. Ditolak gitu. Ya. Jadi satu penyakit yang pertama adalah hasud, iri, dengki. Kenapa? Mereka mencari marga kan, as-suqaf. Wah, itu kan yang mereka inginkan kan, al-atos. Tapi ternyata mereka adalah al-marhum kan gitu. Tewas dalilnya gitu. Ketemu di Banten ngak-ngakaan guys gitu. Ya, jadi itulah hasud. Semakin kita benar, semakin salah. Kata Imam Ghazali gak ada obatnya hasud itu. Hanya hidayah dari Allah. Gitu. Sama kayak kita, Pak. Bayangkan, kita kalau kaya raya, Pak, saudara yang gak kenal jadi kenal, Pak. Kalau kita miskin, iblis pun malas mau nyapa, Pak. Sama kayak gitu. Jadi Imam Ghazali ini yang nulis kitab Ihya'u Ulumuddin yang disyarahi oleh Sayyid Murtada Az-Zabidi jadi ithaf. Jadi ithaf itu cara penulisannya, beliau ngaji kitab Ihya, mensyarahi, muridnya nulis. Ithaf itu cara nulis, cara ngarangnya seperti itu. Jadi itu murni tulisan muridnya, bukan karya Sayyid Murtada. Lalu disodorkan sama muridnya, ditashih oleh beliau, dicetak. Namanya Ithafus Sada Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin. Di awal-awal hadisnya itu ada marga Ba'lawi di sana. Jadi kalau nggak mau sama Ba'lawi, buang kitab Ihya itu, Bang. Itu ada saatnya itu. Kalau bener-bener ngaji Ihya sampai hatam ya. Karena kayaknya di sebelah ini tidak ada yang hatam ngaji kita. Iya, nggak tahu ya kenapa. Saya rasakan kayak gak ada yang hatam ngaji kitabnya itu, Bang. Mungkin ngaji kulitnya itu yang tengah langsung hilang itu. Terbukti ketika ada yang satu orang yang mendownload kitab lewat Google, halaman 29 hilang, dibilang palsu kitabnya. Padahal downloadnya lewat Google. Giliran sama Habib Hanif dikasih manuskrip aslinya, akhirnya ngak-ngakaan. Ya, gak bisa, gak tahu akhirnya. Karena hanya bermodal Google kan gitu. Nah, jadi satu, itu penyakit hati itu yang paling parah itu hasud. Kita kalau sudah kena hasud, Pak, jenengan lihat saudara jenengan sholat tahajud itu dikira ria itu, Pak. Iya, padahal tahajud loh tengah malam, sampai lihat ria gitu. Gak ada benernya kita, Pak, kalau sampai ketemu orang yang hasud. Beli mobil Fortuner, Pak. Sejak beli orangnya bilang, beli mobil besok mau dinaiki tuh guys. Ini namanya beli mobil mau diapakan? Pokoknya salah terus kalau orang hasud itu. Salah terus. Yang kedua apa kata Imam Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad itu, yang penyakit yang gak ada obatnya itu Ahmad. Dungu. Jahil dan Ahmad beda, Pak. Kalau jahil ya Ahmad. Sakit itu ini ya. Kalau Ahmad itu selalu akan membela kebatilan. Ahmad. Nabi Isa diceritakan oleh Imam Ghazali dalam kitab itu. Nabi Isa berhasil menyelamatkan orang jahil, tapi tidak berhasil menyelamatkan orang yang Ahmad. Bayangkan Nabi Isa. Jadi makanya ketika Rasulullah berdakwah, ya, kan di dalam Quran ada ayat begini, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Cerita para rasul terdahulu aku ceritakan kepada kamu Muhammad untuk meneguhkan hati kamu. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad ditolak di Taif, ketika ditolak di berbagai daerah, diceritakan oleh Allah, ini loh ada yang lebih parah dari kamu, hampir disalib Muhammad gitu loh. Agar Nabi Muhammad sabar, lawannya hasud semua, Ahmad lagi. Dungu, sudah hasud, dungu lagi, hidup lagi. Orang Banten lagi, aduh. Dekat. Jadi kan seperti itu. Nabi Muhammad ditolak itu diceritakan. Nih Nabi Yusuf pernah dicebur ke sumur yang secara akal mustahil ada orang menyelamatkan beliau. Ternyata
takdir Allah mengatakan lain, beliau sudah tercatat akan menjadi seorang raja, jadi. Ya. Kemudian Nabi Isa mau disalib. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad, cobaan kamu tidak seberapa daripada dulu para nabi yang sampai mau disalib di tiang salib. Seperti itu. Nah, sehingga nusabbitu bihi fu'adak, untuk meneguhkan hati kan kamu. Kenapa? Umat terdahulu seperti itu. Nah, contohnya sekarang ada yang sudah hasud, dungu. Nah, yang nomor 3 apa? Yang nomor 3 itu Pak, penyakit yang nggak ada obatnya itu apa? Jahil yang mutakabbir. Sudah bodoh, sombong lagi. Ini komplit 3 ini Pak. Komplit Pak gitu. Bayangkan malaikat mungkar nakir aja dimarahi. Gara-gara hujan acara yang dimarahi mungkar nakir. Apa kaitannya kan gitu? Tidak sesuai tupoksinya. Andaikan malaikat mungkar nakir bisa balas salah saya apa guys kan gitu. Tugas saya di kuburan gitu. Kok kamu nyuruh saya percuma dibahas ini murid aja tempat gitu. Jadi kalau gurunya aja malaikat yang disalahkan, wajar muridnya ulama yang disalahkan. Syaratnya seperti itu sudah. Jadi ketika 3 penyakit ini ada pada diri seseorang, nggak ada obatnya. Imam Ghazali itu, ya kitab Ihya itu sampai dikatakan kitab terlengkap setelah Al-Quran. Kitab Ihya itu kita terlengkap setelah Al-Quran. Menghadapi 3 penyakit ini nggak punya jawaban beliau itu sudah, ini hidayah ini nggak bisa sudah. Hidayah disampaikan oleh Habib Hanif 62 ulama, 140 semua sedunia ditolak, susah ngumpulin kata saya, ditolak juga ternyata. Allah karim, kok gini ya. Jadi standar ilmiah kita itu ternyata berbeda. Standar ilmiah kita itu mayoritas para ulama. Standar ilmiah mereka itu mayoritas malaikat. Beda sudah gitu. Apalagi kata Habib Hanif ngomong sama semut. Kalau di Quran bahasanya keren. Ya. Tuhan namlah. Kan begitu kan ya. Ya ayyuhan naml. Ya, udkhulu masakinakum la yaqtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashkurun. Kan keren bahasanya kan. Ada ayatnya, wa mukhali inna rahmatan tidak ada itu. Suryani ini sebenarnya lebih mengarah ke Aramaik ya. Aramaik itu jadi bahasa Nabi Isa itu ada yang mengatakan Suryani. Kalau bahasa kita, kalau diskusi lintas agama itu lebih mengarah ke Aramaik. Jadi bahasa Nabi Isa itu bukan Isa aslinya. Kita kalau nyari di kamus arti Isa itu udah ada, sampai Dajjal keluar 2 kali udah ada. Isa itu dari kata Yesua. Yesua. Kalau diarabkan maka huruf terakhir harus diganti ke depan. Caranya seperti itu. Dibaca Aisu, setelah kasroh ada domba berat karena orang Arab. Nggak bisa, aman ya. Maka dibaca Aisyah. Apa artinya? Ya kayak itu di bab fi'il mudhari biasanya ada ini ditaruh di sini, ini taruh di sini seperti itu. Jadi aslinya Yesua. Jadi Aisyah, orang yang diselamatkan. Nah, nama-nama malaikat saja itu kan Ibrani, bukan Suryani. Il itu artinya Tuhan. Ismail, Tuhan mendengar. Kenapa? Karena Nabi Ismail lahir setelah Nabi Ibrahim berdoa pengen punya anak. Didengarkan oleh Allah punya anak, maka dikasih nama oleh Nabi Ibrahim Ismail. Tuhan, Isma mendengar artinya. Dan sampai di dalam perjanjian lama, kitab orang Yahudi itu sudah dinubuatkan, sudah diprediksikan bahwa nanti Bani Yishmail ini akan menjadi bangsa yang besar. Itu sudah diprediksikan sudah sejak dulu. Nah, Isra hamba, Tuhan, hamba yang berjalan. Karena Nabi Yakub itu dulu sering kemana-mana seperti itu. Nabi Yakub itu adik kembarnya Esau.
anaknya Nabi Ishaq. Cuma perbedaannya kalau menurut kita, Yakub itu adalah orang yang, Yakub ini dari Aqaf, bahasa Ibrani, artinya itu orang yang kuat kakinya, orang yang diberi kekuatan kakinya, makanya selalu berkelana ya. Dan beliau punya 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Yang satu namanya Dinah. Nah, yang 12 ada Ruben, Yusuf, Binyamin, ada siapa? Yehuda, ada Lewi. Khusus Lewi tidak boleh nikah campur. Kenapa? Karena dulu banyak orang-orang yang menyembah dewa. Khusus Lewi harus jadi ulama. Makanya Nabi Musa dan Harun itu keturunan Lewi. Musa bin Imran bin Qahif bin Azir bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Harus jadi ulama ini. Kitab sezamannya mana tuh, Bos? Kitab sezaman deh. Omar Khalid. Gak ada. Itu yang diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya. Haram anak cantik kita dinikahkan dengan habat ibnu. Itu adalah ajaran Yahudi loh, hati-hati loh. Itu Nabi Yakub yang ngajari itu. Bilang ajaran Yahudi. Lewi ini memang nggak boleh. Kalau yang lain boleh. Kalau yang lain, makanya kita yang di luar Bani Israel itu disebut dengan bangsa Goyim. Ya, oleh mereka Goyim. Ajam, kalau di Arab ada Ajam, seperti itu. Lah setelah Nabi Muhammad datang hilang semuanya itu. Rahmatan lil alamin. Tapi tradisi kekeluargaan dari para nabi itu tetap. Makanya Ba'alawi disebut ashahun nasab, nasab yang paling sohe, karena memang dari dulu dijaga, pernikahannya dijaga, gak campuran gitu loh. Makanya disebut dengan ashahun nasab gitu, bukan nasib. Kan mereka ini kayaknya nyari nasib mereka ini. Masa Imam Ibnu Hajar dikatakan tidak teliti gitu loh. Sekelas Imam Ibnu Hajar loh dikatakan tidak teliti. Dasar Ibnu Syaiton kata saya. Kalau di akhir zaman lawannya Dajjal adalah Imam Mahdi Ahlul Bait, berarti sekarang yang memerangi Ahlul Bait berarti Dajjal. Awas sampean yang depan nanti ya. 3 hari 3 malam itu loh tantangannya itu. Jadi seperti itu. Jadi tradisi tidak boleh menikah campur itu sudah sejak dulu ajaran para nabi itu. Iya kalau zamannya Nabi Adam cuma itu aja anaknya. Mau nikah sama siapa? Sama monyet? Kan tidak bisa. Nah, sehingga kemudian Nabi Nuh alaihi salam itu kalau di kita punya 4 anak. Ham, Shem, Yafet, dan Kan'an. Tapi kalau kita lihat di kitab Yahudi, Kan'an ini adalah cucu, bukan anak. Cucunya Nabi Nuh dari anak yang bernama Ham. Nah, Kan'an ini pemilik tanah Palestina yang sekarang. Pemilik tanah Palestina. Tanah Palestina itu dulu milik anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Nah, ketika Nabi Musa dan bala tentaranya disuruh hijrah oleh Allah ke sana, Nabi Ibrahim di dalam surah Saffat ayat 99 semuanya ke sana. Lalu Rasulullah ketika zaman beliau diturunkan ayat oleh Allah, walaqad katabna fiz zabur mim ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Telah kami tetapkan di dalam kitab Zabur bahwa bumi ini Allah wariskan kepada orang-orang soleh. Begitu juga Bani Israel di dalam tafsir-tafsir, hadhil ard wirathatu abikum Yaqub man amana minkum. Yang beriman yang pantas di sana. Kalau nggak beriman nggak pantas meskipun Bani Yakub. Nah kok sekarang malah ada istilah hadhil ard ibadiyas yarithuha ibadiyas solihun. Bumi ini dimanapun kalau dia soleh maka dia pantas mewarisi bumi. Kok ada istilah imigran Yaman? Coba kalau sama-sama pakai dalil Google, di Indonesia ini tidak ada yang asli dari bumi. Tidak ada.
semuanya imigran. Coba lihat kalau sama-sama pakai Google, kan sana suka Google biasanya Pak. Ya, suka Google, tidak mau pakai kitab kan, karena kalau sudah kitab karya ulama ditolak. Giliran ada ulama setinggi apapun, oh ini akrab sama Mbak Alawi, ditolak. Tapi giliran dari dokter arsitek diambil Pak. Kan gimana ini? Seremeh apapun dalil itu, kalau membatalkan mereka ambil. Setinggi apapun ulama itu, kalau mengisbat mereka tolak. Itu standar mereka. Nah itu namanya sudah hasud, ahmak, jahil, mutakabir, sombong, kumpul jadi satu. Bukan imaduddin, faqad hadamaddin namanya. Seperti mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Kalau ada kebenaran itu datang dari Allah, kalau ada kesalahan dari Al-Fakir pribadi. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.